Halo semuanya, bertemu lagi dengan Kucing Premium. Kali ini saya mau bahas buku yang mungil ini. Judulnya Pemburu Aksara, karangan penulis Argentina Ana Maria Sua. Saya sendiri kurang familiar sih sama beliau, tapi ternyata beliau ini adalah salah satu penulis Argentina yang dikenal dengan julukan Ratu Cerita Mikro. Apa itu cerita mikro? Kalau dilihat dari struktur katanya sih, mikro kan artinya kecil ya, kayak misalnya mikroorganisme, artinya makhluk hidup yang kecil. Meskipun ada juga mikro yang besar, yaitu mikrolet. Nah iya, mikrolet kan besar tuh, bisa muat beberapa orang. Tapi meskipun demikian masih ada yang lebih besar daripada mikrolet, yaitu kereta api. Kembali ke cerita mikro. Jadi cerita mikro ini jenis cerita yang pendek banget, lebih pendek daripada cerpen. Panjangnya paling setengah halaman, meski ada juga yang 1 halaman. Kalau di sini mungkin lebih dikenal sebagai fiksi mini ya. Lantas kenapa Ana Maria Sua disebut sebagai Ratu Cerita Mikro? Ya karena beliau sudah membuat cerita mikro yang banyak, sekitar kurang lebih 1000-an cerita. Banyak banget ya. Tapi di buku Pemburu Aksara ini hanya berisi 112 cerita saja, dengan tema-tema yang beraneka macam, mulai dari masalah susah tidur, telur ceplok, saus Portugis, malam pertama yang berdarah-darah, kanibal, cinta tak sampai, pangeran kodok, Cinderella, putri duyung kalengan, sampai makhluk raksasa yang menelan bumi, dan masih banyak yang lainnya. Cerita-cerita itu ditutup dengan ending yang kadang lucu, kadang gelap, dark gitu, kadang bikin merenung juga. Contoh yang lucu misalnya di cerita yang judulnya Jumlah Besar. Isinya ini cuma 1 kalimat aja, saya bacain ya. 3452, 3453, 3454. Agar bisa tidur, ia menghitung banyaknya jumlah pria sambil membayangkan mereka melompati gerbang yang tak pernah menjadi pacarnya. Gimana, lucu nggak? Menurut saya lucunya biasanya kan kalau nggak bisa tidur itu ngitungnya kambing yang loncat. Ini malah ngitung cowok. Ya nggak apa-apa juga sih, daripada ngitung amal soleh, nanti malah jadi ria. Cerita-ceritanya ada yang berdasarkan dongeng-dongeng yang udah kita kenal, tapi oleh Ana Maria Sua ditulis dengan pendekatan yang berbeda, dari sudut pandang baru, jadi rasanya fresh. Dan nggak nyangka kok kepikiran sampai ke situ. Salah satu cerita favorit judulnya Kamapa, Monster Penelan. Ceritanya tentang monster yang memangsa bumi dan segala isinya. Lalu ada anak kecil yang tiba-tiba jadi dewasa, kemudian bertarung dengan monster itu. Saya suka idenya tentang monster yang menelan dunia dan endingnya yang ternyata bercabang jadi kisah yang lain. Meski ceritanya pendek-pendek, tapi kebanyakan nggak bisa dibaca dengan cepat. Bukannya nggak bisa dibaca dengan cepat, tapi lebih afdol kalau dibaca dengan pelan-pelan. Karena narasinya itu nyastra sekali, tapi bukan jadi yang bingungi. Thanks to Pak Roni Agustinus yang bisa menerjemahkan dengan apik sekali. Beliau ini emang spesialisasinya pada karya Amerika Latin. Ya demikianlah review singkat Pemburu Aksara dari Ana Maria Sua. Buku yang cocok buat dibaca sambil nunggu seseorang mungkin, atau sambil nunggu warung. Atau buat yang lagi bosan baca-baca cerita-cerita panjang, boleh dicoba baca buku ini. Pemburu Aksara dari Ana Maria Sua. Ceritanya memang pendek, tapi akan memanjang di ingatan, bukan di bagian yang lain loh ya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih.